Perkenalkan, nama saya Karnasi, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi. Di sini saya akan membacakan jawaban TS saya, yaitu mata kuliah Manajemen Operasi 2. Yang pertama, apa peramalan itu? Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peramalan jangka panjang yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. 2. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. 3. Peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. 3. Mengapa peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Karena sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. 4. Jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, tinjauan metode kuantitatif. Peramalan yang menggabungkan beberapa faktor diantaranya seperti intuisi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Yang kedua, tinjauan metode kuantitatif. Peramalan yang menggunakan berbagai model matematis yang menggunakan data historis dan variabel kausal untuk meramalkan penjualan. 5. Jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dan menyarankan pentingnya perolehan data sesuai dengan meyakinkan kebenarannya. 2. Peramalan atau pengurangan data. Pemadatan atau pengurangan data seringkali diperlukan. Mungkin saja terjadi kelebihan data dalam proses peramalan, atau sebaliknya, terlalu sedikit beberapa data mungkin tidak relevan dengan masalah, dan hal ini dapat mengurangi keakuratan peramalan. 3. Penyusunan dan evaluasi modal. Penyusunan dan pengevaluasian modal meliputi pencocokan data berkumpul ke dalam modal yang sesuai dalam hal masih. 4. Ekstrapolasi model atau peramalan aktual. Terdiri dari modal peramalan aktual yang dihasilkan serta begitu data yang sesuai telah terkumpul dan kemungkinan dikurangi akan menghasilkan model peramalan yang sesuai model peramalan yang dipilih. 5. Evaluasi peramalan. Evaluasi peramalan melibatkan dan membandingkan nilai peramalan dengan nilai historis aktual. Dalam proses ini, beberapa nilai data terkini kemudian diambil dari himpunan data yang sedang dianalisa. Sekian jawaban saya ucapkan terima kasih.